Ya Pak Daniel, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk ahli dan saksi. Ini saya khusus ke Pak Marulam ya. Bukan karena Pak Aris Prodeo Probono ini. Ini dalam keterangan tertulis di halaman 5, ini terkait menyanyikan lagu orang lain dalam bentuk apresiasi dan seterusnya. Ini juga tadi disampaikan Yang Mulia Prof. ini kalau lagu-lagu asing dinyanyikan di Indonesia. Ya. Nah, bagaimana kalau ini dinyanyikan di luar negeri? Ya. Satu ketika kami ada kegiatan di Uzbekistan, pada saat makan siang itu mereka bukan artis ya, terkenal gitu, tapi diundang untuk nyanyi. Dan karena tahu tamunya dari Indonesia, mereka kemudian menyanyikan lagu dangdut. Itu kalau tidak salah dinyanyikan oleh Cita Citata ya. Sakitnya tuh di sini gitu. Saya ini dari NTT yang sebenarnya hobinya nyanyi, tapi saya ngomong saja fals. Padahal bapak saya itu pemimpin KOR di gereja itu. Nah, pertanyaan saya Pak Marulam, apakah ada perlindungan ini bagi lagu-lagu Indonesia yang dinyanyikan di luar negeri? Ini kalau LMKN mau jawab boleh juga nih. Bagaimana hak mereka? Karena ini Pak Marulam kaitnya dengan hak asasi. Nah, terkait dengan lagu yang populer itu yang dinyanyikan di luar negeri, dan itu tidak request dari kami. Tapi dinyanyikan, bahkan karena nyanyinya itu lagunya begitu merayat, semua staf kami itu ikut bergoyang di situ. Nah, ini maksud saya bagaimana hal ini dari pandangan Pak Marulam. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Baik Yang Mulia. Yang Mulia Pak Ridwan, silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga tadi sudah memberikan keterangan Dr. Albert Aris dan juga Pak Marulam Tauruk serta dua orang saksi tadi yang sudah memberikan keterangan kesaksiannya. Sebelum bertanya saya ingin ada sedikit joke sebenarnya, tapi masih ada kaitannya mungkin. Tadi malam saya mendapat posting dari seorang teman, ya, penyanyi juga sebenarnya dia, tapi tidak terkenal juga. Tapi itu profesinya yang selama ini dia lakukan. Dia ini isi videonya tuh begini. Coba tebak katanya, ini ada 2 ekor burung katanya. 2 ekor burung, harganya nanti saya kasih tahu, dia bilang gitu kan. Yang bernyanyi pasti lebih, kalau suaranya merdu pasti jauh lebih bagus, berarti lebih mahal gitu. Dia tunjuk ini ada 2 ekor, yang satu bunyi, diginikan dia bunyi. Nyanyinya bagus sekali. Kamu tahu berapa harganya? 500.000, dia bilang gitu. Coba, kalau lah ini kok dia burung yang kedua di sebelahnya tuh diam aja itu burung. Dia bilang, lah ini berapa? Kamu tahu harganya? Itu 1 juta. Loh, kenapa harganya mahal? Dia penciptanya. Burung itu penciptanya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya di haki, terutama copyright yang khusus lagi, yang performance right, ini kan sebenarnya sudah sangat jelas apabila hak-hak yang ada itu mendasar itu dipatuhi dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, artinya dianggap begitu dalam permohonan ini. Nah, dia punya copyright, dia sebagai exclusive right, dia juga ada performing right yang secara khusus, dia juga dipagari oleh moral right. Nah, sekarang saya kaitkan dengan pertanyaan ini, antara lain dikaitkan dengan apa yang disampaikan tadi oleh 2 orang ahli. Saya 2 orang aja prop langsung karena memang dua-duanya sangat menguasai bidangnya dan sangat menarik. Nah, tadi kan kalau kita lihat memang copyright ini khususnya di dalam dunia hiburan gitu ya, bernyanyi dan juga performing. Ini kan kalau kita mau jujur, ini produktif sekali.
dari sekian banyak hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh kantor Dirjen Haki itu, saya kira dia paling banyak dan paling tinggi pemasukannya. Baik bagi personnya, penggiatnya sendiri, para artis, pemusik, kemudian juga pajak juga dapat. Jadi penyanyi ini memang sudah dililit bermacam-macam juga. Dan saya yakin bahwa nggak mungkin dia melarikan diri dari kewajiban untuk membayar. Dia tahu betul lagu itu bukan lagu saya, kalau dia penciptanya bukan menjadi penyanyi itu ya. Setiap kita menyanyi itu kita tahu, oh ini bukan saya yang ciptakan, tapi ini lagu banyak yang suka, aku juga suka, saya juga suka. Nah artinya apa? Di sini mungkin sesuai seperti yang tadi disampaikan oleh ahli, bahwa sebenarnya memang pidana itu, rezim pidana itu dikurangi, diperkecil, bahkan mungkin tidak ada dalam ketentuan-ketentuan mengenai akibat yang timbul dari penggunaan pemakaian karya-karya itu. Nah, last resort saya kira mungkin juga sebagai ultimum remedium itu memang dari dulu rezimnya karya cipta ini ya, haki ini, intellectual property rights ini memang dia di rezimnya tuh hukum privat. Jadi dia tidak banyak kewajiban akan dihukum nyanyi. Ya, kalau kita lihat sekarang, jangankan lagu-lagu yang sedang populer, lagu yang sudah public domain, itu karena haki itu untuk itu lagu itu ada batas waktunya dia. Ketika dia diperpanjang, untuk diperpanjang lagi setelah dia meninggal, diperpanjang lagi, itu berakhir, setelah berakhir itu ternyata lebih bagus sekarang kalau dinyanyikan. Nggak ada yang punya itu. Atau bahkan ada yang merasa memiliki dia, ngintip-ngintip di Dirjen Haki itu, oh ini lagu sudah public domain, oh ini lagu udah bisa dia buat itu lagi untuk keuntungan sendiri. Nah, jadi menurut saya adalah yang penting adalah bahwa bagaimana menurut ahli, kalau mungkin terlalu panjang pertanyaan saya atau mungkin jawaban nanti bisa secara tertulis disampaikan. Dengan last resort ini, apakah semestinya memang tidak ada sekali yang pidananya dalam pasal ini mestinya? Kenapa tidak sekarang ini rezimnya hukum privat, kenapa tidak denda? Begitupun dengan kewajibannya. Kewajibannya kan karena memang ini sewaktu-waktu bisa digunakan kapan saja, itu dibayarkan setelah bisa juga. Nah, tapi kan ada belakang tambahannya. Ada didenda apabila karena keterlambatannya misalnya seperti itu. Tapi tidak dikasih, walaupun pasal pasal 9 ini menyebutkan bahwa itikat buruk, saya bilang itu kan juga bisa dilapis dengan kewajiban-kewajiban yang lain dalam bentuk privat. Tidak hukuman badan. Ini kalau sudah penyanyi, kalau dia sudah dipidana karena kecil aja itu, aduh. Kita lihat beberapa artis yang kemudian itu. Nah, dan itu kalau terus sampai mundur kayaknya bisa meluas. Nanti lagu kasidah yang dinyanyikan juga dibayar royalti duluan diminta. Orang ngaji juga dibayar itu kori-koriahnya juga ditagih. Kalau itu harus dibayar di awal, harus persetujuan dari awal. Itu memang terlalu berat. Nah, jadi mungkin ini yang ingin saya tanyakan, apakah memang pagar-pagar hak-hak yang dimiliki oleh intellectual property rights ini di Indonesia seakan-akan mesti ditanggalkan gitu, atau tidaknya di-decrease untuk menjadi sulit gitu untuk berkembang. Karena kita rugi betul kalau dengan ini ada persoalan, sedangkan di Dirjen Haki itu saya kira apalagi dengan perkembangan yang sekarang setelah era disruption yang setelah Pak Arief ini kita memasuki babak baru. Dulu biasa aja kalau kita nyanyikan, ada satu kasus dulu antara orang di Filipina itu dengan Bali ya, yang bikin bebek-bebek Bali itu, yang warnanya polos dari kayu itu, dia kerjasama dengan orang Filipina, sama orang Filipina dikasih warna, dikasih kuningan, dicocornya itu, dia bilang produk dia, dan menghasilkan banyak sekali, dijual dari hasil ekspor dari Filipina, padahal itu intinya itu buatan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Bali. Nah ini saya kira mari kita permudah. Saya juga kepada pemerintah juga sudah sebanyak apa sih sosialisasinya mengenai lembaga ini. Kan dulu kita punya YKCI. Kemudian sekarang kita punya lembaga yang sekarang LKM dan LKMDN. Nah itu saya kira banyak orang nggak tahu sebenarnya. Bukan karena dia dengan sengaja untuk tidak membayar, tidak tahu karena kurang sosialisasi atau apalah. Mungkin itu menjadi catatan juga di dalam persoalan ini.
Sekira itu, mohon maaf agak panjang Yang Mulia Ketua, saya kembalikan. Ya. Terakhir